Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Beredar ya beras Prabowo Gibran di Lamongan katanya ya. Beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Wow, ada apa begitu? Teman-teman kita lihat saja di situ ya. Lamongan Ananimung ya Prabowo Gibran. Kenapa sih ya katanya lembaga-lembaga survei merilis bahwa Prabowo dan Gibran itu 40% begitu ya. Bahkan bisa menang satu putaran. 50% sudah menang satu putaran begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau lembaga survei menang satu putaran, kenapa sih masih memainkan beras-beras seperti ini begitu kan ya? Bermerek Prabowo Gibran di situ begitu. Ini sudah nyampe ke Lamongan katanya ya. Beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Bagaimana dengan kemarin impor beras katanya dari Cina begitu kan ya? Berapa juta ton di situ begitu. Jadi kalau kita melihat dengan adanya situasi politik hari ini, Pak Ganjar sering bagi-bagi sembako begitu kan, atas berlogo Pak Ganjar begitu ya. Dan sekarang berlogo ya Prabowo Gibran di situ begitu. Ada apa begitu? Apakah masyarakat ingin dibeli dengan hal-hal seperti ini ya? Oke, tidak menjadi masalah, terima aja. Tapi jangan dipilih dengan cara-cara orang yang kemudian menyogok di situ begitu ya. Kemana Bawaslu hari ini begitu kan? Kok mingkem begitu? Kok tutup telinga begitu ya? Kita mah udah duluan katanya ya. Ini terima aja berasnya, soal mau dipilih atau tidak itu urusan belakang katanya ya. Maka ya tempo beras ya nyoblos sak senengi. Ya semua ini dipergunakan ya termasuk beras ya bulog maupun beras impor. Seluruhnya ya salurannya semua sudah dibuat. Roadmap-nya ya atau apa begitu kan ya. Ini komentar-komentar netizen sangat sangat kritik luar biasa begitu kan ya. Gak heran ya dengan adanya situasi hari ini. Yang saya herankan kenapa sih ya lembaga-lembaga survei hari ini sudah Prabowo menang di situ begitu kan ya di urutan pertama, tapi pada hakikatnya begitu kenapa masih menggunakan cara-cara seperti ini begitu? Ada apa begitu kan? Survei di urutan pertama, tapi pada hakikatnya masih memainkan beras, sembako dan sebagainya begitu. Saya kira tidak perlulah begitu kan. Ya kita lihat saja Anies Baswedan pernah nggak bagi-bagi sembako begitu kan ya. Ya karena di satu sisi ya uangnya modalnya untuk berkampanye saja itu sudah ya sedikit di situ begitu ya. Jadi impor beras yang kemarin Jokowi omongin itu cuma buat kampanye apa ya katanya ya. Apakah benar untuk bantuan kepada rakyat miskin atau apa begitu kan. Memang benar bantuan untuk rakyat miskin. Tapi pada hakikatnya ya kalau ini dicap sebagai bantuan ya oke, ini tidak menjadi masalah begitu kan. Tapi yang menjadi masalah kenapa masih ada gambar Prabowo Gibran di situ begitu. Alhamdulillah asal jangan pakai uang rakyat, diterima aja rezeki, pilihan dalam hati, sing gampar. Jadi kalau saya melihat dengan Pak Prabowo ini katanya paling kuat begitu kan ya. Ada yang mengatakan ini terlalu kuat katanya ya. Saya baca komentar-komentar dari netizen begitu kan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu terlalu kuat ya untuk maju di Pilpres 2024. Bisa menang ya satu putaran katanya. Kenapa sih yang menang satu putaran kok bisa memainkan hal ini begitu kan? Kan heran begitu kan ya. Sampai hari ini menjadi heran begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra ini begitu kan. Ambil berasnya ya, ojo dipilih wongi ya. Kata presiden itu kan uang rakyat. Ya, jadi gimana kalau memainkan beras-beras seperti ini begitu? Ini kan kacau begitu. Kemana Bawaslu hari ini? Kok tidak muncul begitu ya? Datangnya di saat mau pilpres, rakyat miskin masih buta tentang pilpres ya dibodohi. Ambil berasnya jangan pilih orang-orang yang rakus dengan jabatan, tapi sibuk memperkaya diri ya kan kronis-kronisnya katanya begitu. Jadi saya menganggap begini, siapapun orangnya yang kemudian begitu ya memainkan hal-hal seperti itu jangan dipilih siapapun begitu ya. Jadi artinya apa? Suara kita, hak kita begitu kan ya untuk menentukan pilihan yang paling terbaik, tapi pada hakikatnya begitu kan ya dibeli 5 tahunan begitu kan. Dikasih uang 500.000 misalnya untuk nyoblosi A, kan 5 tahun sengsara begitu kan ya. Janji banyak janji sekarang begitu. Jadi dulu ya kalau nggak salah begitu kan janji Pak Jokowi ada sembako murah begitu di situ begitu. Ada food estate yang kemudian dianggap gagal hari ini ya, lapangan pekerjaan dianggap gagal, angka kemiskinan ya semakin tinggi
Ya, kita lihat saja ekonomi dan utang kita, utang negara kita berapa? Ya, hampir mencapai 8.000 triliun di situ begitu kan ya. Jadi kalau nggak salah begitu kan, gimana janji-janji Pak Jokowi ini begitu kan? Memilih Pak Prabowo sama aja begitu kan ya, karena Pak Prabowo nempel kepada Pak Jokowi di situ begitu. Masyarakat kan sudah paham sebenarnya apa yang terjadi begitu kan. Jadi artinya memilih pemimpin itu pemilih pemimpin yang kemudian punya kapasitas untuk membangun situ begitu kan, membangun bangsa. Bisa jadi perwakilan ya cabang Lamongan kerja beneran, nggak nongkrong doang. Berasnya udah ditimbun Pak Lurah khususnya untuk kampanye anaknya. Apa maksudnya begitu? Apakah benar begitu kan ya? Isinya dimasak, bungkusnya dibuang ke tempat sampah ya. Nggak usah inget-inget plastiknya lagi. Begitu ya Lur, kecuali sampean mau makan bungkusnya dan buang isinya. Ampun deh katanya ya. Jadi kalau kita melihat dengan hal ini begitu seolah-olah masyarakat dibodohi dengan cara-cara yang tidak sopan begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya kalau memang ini benar beredar bahwa apa namanya bagi-bagi beras berlogo Prabowo Gibran, ini kan kacau sebenarnya begitu kan. Walaupun sudah mendaftar di KPU, Bawaslu kan harus bertindak begitu. Apakah benar ada seperti ini begitu kan ya? Prabowo Gibran di situ begitu. Jadi saya melihat bahwa kenapa rakyat sering begitu diberikan seperti itu bahagia ya. Tapi pada ujung-ujungnya itu blunder kepada Pak Prabowo begitu. Saya masih ingat bahwa Pak Prabowo terlalu kuat katanya begitu ya. Tapi tunggu di masyarakat. Apakah masyarakat menginginkan Prabowo atau tidak begitu ya. Saya menganggap bahwa surveinya paling tinggi. Tapi kenapa kok masih memainkan peran itu begitu. Yang saya tanyakan seperti itu begitu. Jadi kalau ada berspekulasi orang di luar sana ya silahkan begitu kan. Tapi pada intinya adalah ini kacau luar biasa begitu kan ya. Sudah menunjukkan tidak cara-cara yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu kan ya. Apakah benar apa yang disampaikan Bu Megawati? Jangan curangi lagi ya terkait dengan pemilu ini begitu. Apakah ini hasil dari vote estate begitu kan ya? Nanam singkong saja sudah gagal katanya. Gimana ini untuk membangun bangsa di situ begitu. Jadi artinya apa? Saya mengkritik habis-habisan kepada orang yang kemudian tidak pro rakyat begitu. Bukan soal kepentingan saya kok begitu kan. Jadi rakyat itu bersuara di situ begitu. Masa iya ya kalau diberikan beras di situ begitu kan ya berlogo Prabowo Gibran itu yang menjadi masalah. Kalau tidak berlogo di situ ya silahkan bagi rakyat miskin silahkan berikan di situ begitu. Ketika ada logo Prabowo Gibran di situ kan sudah arahnya ke situ begitu kan. Kalau tidak kampanye ya bagi-bagi sembako di situ begitu. Jadi masyarakat kan tidak bodoh hari ini. Mana yang benar dan mana yang baik. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa masyarakat lebih pintar begitu untuk memilih pemimpin hari ini. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.